mulai dari kita, saya mengajak kita untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Mari. Dan kita musik melanjutkan melodi untuk kita. Kita boleh masuk dalam saat teduh pagi hari. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu, ya Bapa, Allah kami yang ada di dalam surga. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh datang ke tempat ini. Kami menaruh kerinduan yang besar bagi kami, Tuhan, untuk datang beribadah kepadamu. Inilah wujud ucapan syukur kami, Tuhan. Ibadah ini bukan hanya menjadi rutinitas bagi kami. Inilah bentuk pengagungan kami kepadamu, penyembahan kami kepadamu bersama dengan saudara-saudara seiman GKRI dan Kencana ini, Tuhan, jemaatmu. Kami mau menyatukan hati untuk menyembahmu, memuji Engkau, menaikkan penyembahan kami kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, kekuatan baru yang Kau berikan kepada kami pagi hari ini, Tuhan. Sebelum kami masuk dalam ibadah kami masing-masing mau berdoa kepadamu. Kami mau mengakui setiap dosa kesalahan kami, ya Tuhan. Baik itu dosa yang kami lakukan dalam pikiran kami, dalam hati kami, dalam perkataan, perbuatan kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kalau selama seminggu ini, Tuhan, atau selama beberapa minggu ini, ada hal-hal dalam hidup kami yang tidak berkenan kepadamu, Tuhan. Dan mohon Tuhan, ampunilah kami, kuduskan dan sucikan kami, Tuhan. Biarlah pagi ini kami datang, kami dikuduskan, kami boleh layak untuk menghampiri tatamu. Tidak ada lagi, Tuhan, yang menghalangi kami untuk kami menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga, Tuhan, hidup kami yang Kau izinkan untuk mengalami banyak pergumulan. Pagi hari ini, Tuhan, kami meletakkan sejenak, Tuhan, setiap beban pergumulan kami, Tuhan. Dan mau menghadap tatamu, Tuhan. Mata kami mau tertuju kepadamu. Kami mau menyembahmu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, setiap beban pergumulan, baik itu dalam rumah tangga kami, dalam usaha kami, pekerjaan kami, bahkan dalam kesehatan maupun ekonomi kami, Tuhan. Kami percaya ada jalan keluar yang Tuhan telah sediakan. Biarlah waktu yang ada di kami pakai dengan sungguh-sungguh, Tuhan, untuk menyembah, Tuhan. Beban pergumulan tidak menghalangi kami untuk datang kepadamu, tapi justru, Tuhan, kami tahu di balik setiap pergumulan yang ada itu ada Engkau, Tuhan, yang merancangkan yang baik bagi kami. Terima kasih, Tuhan. Pagi hari ini, Tuhan, kami mau datang memberikan hormat kami kepadamu, hanya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hormat yang terbaik bagi kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita bangkit berdiri. Kita nyatakan hormat kita bagi Allah Bapa kita. Oh
Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus akan menyertai dalam ibadah kita pagi hari ini, dari awal sampai selesai. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang begitu besar yang Tuhan boleh anugerahkan buat kami, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama lagi ada di tempat ini. Kami datang dengan kerinduan hati kami ya Tuhan, untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan untuk acara ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, biar semuanya boleh berjalan dengan baik. Semua kami yang melayani, kami mau serahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami mau melayani Tuhan dengan hati yang melimpah syukur kami kepada Tuhan. Dan biarkannya apapun yang kami lakukan hari ini, kami mau kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Mau menyerahkan sebagai pemimpin pujian, pemain musik, penerima tamu, pejalan kolektor, pendoa syafaat hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan semua kami yang terlibat di dalamnya. Tuhan, pakai kami itu jadi alat di tangan Tuhan. Hamba juga berdoa untuk semua kami jemaat-jemaat-Mu, baik kami yang ada di tempat ini yang hadir datang beribadah di gereja, maupun jemaat-jemaat yang ada di rumah yang sedang beribadah online di rumah. Kami juga mohon Tuhan memberkati, Tuhan melawat semua kami Tuhan, biar hari ini kami sungguh boleh menikmati sukacita daripada Tuhan. Hamba juga berdoa secara khusus untuk semua kami yang berkumpul bersama-sama di tempat ini. Tutup bungkus semua kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga kami terhindar dari segala virus-virus penyakit ya Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan, kekuatan, kesehatan jadi bagian buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Hamba juga menyerahkan untuk lingkungan sekitar di mana kami beribadah, tetangga-tetangga kami, orang-orang yang lalu lalang di depan maupun belakang gereja kami. Kami mohon Tuhan lawat dan jamah mereka, biarnya mereka tidak terganggu dengan ibadah kami. Kami sangat rindu lebih daripada itu, ketika mereka mendengarkan ibadah kami, mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, bukan hanya kami yang ada di tempat ini dan jemaat-jemaat GKRI yang rencana, tetapi semua umat-Mu, semua hamba-hamba Tuhan yang hari ini sedang beribadah, sedang melayani Tuhan. Biarkannya Tuhan melawat, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami akan buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara tetap tinggal berdiri bersama gereja di sebelah abad kita mengucapkan pengakuan iman. Rasul 2:3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan pada Sekali lagi saya menyapa kita semua. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Amin ya. Kita sudah berapa minggu tidak beribadah seperti ini? 3 atau 4 ya? 4 minggu ya. Memang ibadah seperti ini lebih mantap ya daripada kita jauh-jauhan itu ya. Apalagi di Panjaitan jauh-jauh melalui Zoom. Tapi hari ini kita boleh bersama-sama menikmati ibadah dalam protokol kesehatan, jaga jarak, tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Ya. Kenapa tidak mengurangi sukacita kita? Karena Allah kita, Tuhan kita begitu baik bagi kita, selalu menyertai, selalu menolong kita. Buktinya hari ini kita bisa ada hari ini, ya, itu karena pertolongan Tuhan. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan, ucap syukur bagi Tuhan, memuji Tuhan dengan segenap tenaga kita, segenap hati kita. Oke? Nah, saja kita bangkit berdiri lagi sekali lagi ya. Kita mau katakan
Kalau kita boleh lalui hari-hari kita, mungkin ada di antara kita yang beberapa waktu lalu kita mengalami sakit, mengalami gangguan kesehatan. Tapi hari ini, kalau kita boleh sehat, kita percaya itu karena pertolongan Tuhan. Amin. Karena Allah kita itu adalah gunung batu kita, tempat perlindungan kita. Dia tak pernah tinggalkan kita. Walaupun badai Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita di Indonesia, di Bekasi, bahkan di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita. Seperti firman Tuhan pembuka tadi mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menjaga kebaikan bagi kita. Dan hari ini kita mau nyatakan dengan iman kita bahwa sungguh Allah turut bekerja dalam hidup kita. Amin. Kita mau nyanyikan pujian ini bahwa sungguh Allah turut bekerja dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Di tengah badai, di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, menjaga hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu
tapi dari hati kita dengan penuh keyakinan bahwa sungguh Allah turut bekerja dalam segala perkara, baik itu dalam pergumulan kita, dalam sukacita maupun dalam duka kita. Di dalamnya Allah turut bekerja bagi kita. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami menyadari kami tak dapat hidup tanpa Engkau. Kami tak dapat hidup tanpa kebenaran yang terus menuntun kami, Tuhan. Firman-Mu terus menerangi jalan kami, ya Tuhan. Itulah yang kami butuhkan, Tuhan. Kami butuh setiap hari, Tuhan, ada firman-Mu yang terus menggema dalam hidup kami. Kami butuh, Tuhan, Engkau terus berkata-kata dalam hidup kami melalui Roh-Mu, Tuhan. Dan pagi hari ini, Tuhan, kami mau menerima kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami masing-masing datang kepada-Mu. Kami menyatakan bahwa kami siap untuk menerima Engkau dalam hati kami. Kami membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hati kami, menjadikan hati kami menjadi tanah yang baik, yang siap untuk ditanami oleh kebenaran firman. Kami tidak ingin, Tuhan, firman yang kami dengar hari ini berlalu begitu saja. Kami rindu itu boleh bertanam begitu baiknya dalam hati kami, berakar dalam hati kami, sehingga dalam kehidupan kami, Tuhan, kami boleh berbuah-buah. Kami boleh menjadi saksi-Mu, Tuhan. Kami boleh menyenangkan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri dan kita katakan, buka hati. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, diangkat-Mu menyembah. Buka hati, buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, diangkat-Mu menyembah. Kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu, Tuhan. Ada kesempatan buat kami hari ini untuk kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau. Saat ini kami juga merindukan ada kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengar, dan kami renungkan bersama-sama. Biarkannya kebenaran firman Tuhan hari ini tertanam sungguh di setiap hati kami masing-masing. Dan Tuhan Yesus, mampukan kami dengan setia untuk kami mempraktekannya, kami melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Dan urapi hamba-Mu yang tidak lebih daripada mereka yang hadir pada pagi hari ini. Dalam segala kekurangan dan keterbatasan hamba-Mu, Hamba datang kepada Tuhan
Tuhan yang mengurapi dengan kuasa-Mu. Tuhan, simpan jauh hamba-Mu di belakang salib-Mu, biar kemuliaan Tuhan yang nampak dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa si jahat yang coba merampas berkat firman Tuhan hari ini di hati kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, singkirkan, Tuhan, jauhkan dari kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar hari ini? Biasa. Biasa. Berapa minggu yang tadi Pak yang mengatakan ada 4 minggu ya, kalau salah ya Pak. Kita ya 4 minggu kita bukan ibadah. Kita pasti ada ibadah di rumah kita masing-masing. Tapi untuk ibadah bersama di gereja. Kenapa waktu itu saya lakukan untuk yang saya ngobrol sama Pak Cito, sama jenis yang lain untuk kita menyediakan dulu untuk pelatihan bersama, karena memang pada saat itu ada banyak teman-teman kita juga yang mengalami sakit ya. Kita saling menjaga kenyamanan saudara dalam beribadah. Jadi saya berpikir waktu itu ya sudahlah, kita coba beribadah dulu di rumah masing-masing. Ada yang via kita lakukan dengan via Zoom, via online, yang lain yang Bapak Ibu saudara yang tidak beribadah di Zoom tetapi beribadah via online. Ya, saya percaya ada sukacita, ada kekuatan yang akan diberikan buat kita, dan saya bersyukur dari kemarin ya mendengar jemaat-jemaat sudah sembuh. Ya, ada yang memang hampir setiap hari saya WA, saya tanya kondisi. Ya, hari ini perkembangannya gimana? Perkembangannya sekian. Besoknya saya tanya lagi, mana perkembangannya? Ada perkembangan tidak ya? Saya terus berdoa kepada Tuhan, saya berkumpul dalam doa bersama-sama. Dan saya percaya Bapak Ibu jemaat yang lain terus juga berdoa ya, dan saya yakin dan percaya ketika kita terus berserah diri kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kekuatan yang berasal dari Tuhan akan datang. Amin Bapak Ibu. Ya, hari ini jadi ada sukacita buat saya secara pribadi juga bisa melihat wajah-wajah yang asli, yang biasanya cuma lihatnya di via Zoom, cuma hai, saya hai, yang lain saya cuma WA doang gitu ya, nggak bisa lihat di Zoom, tetapi cuma saya hai doang di WA. Tetapi bersyukur pada Tuhan, tetap Tuhan pelihara hidup kita. Mari Bapak Ibu bersama kita akan membaca Alkitab kita. Sebenarnya firman Tuhan ini saya sampaikan kalau nggak salah itu di hari Rabu, tetapi dalam via Zoom, saya lihat hanya berapa orang yang hadir. Jadi saya rindu hari ini untuk membagikannya kembali. Ya, kita akan belajar bersama-sama dalam kitab Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 mulai dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Kita baca firman Tuhan ini. Filipi pasal 4. Ya, sambung ya, mulai dari ayat 1 saja. Filipi pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ya, sebetulnya yang akan menjadi pembahasan kita dari ayat 4 sampai ayat 9, tapi tidak apa-apa. Kita akan membacakannya mulai dari ayat pertama saja. Filipi pasal 4 ayat pertama sampai ayat 9. Sudah ketemu semuanya? Ya. Mari sama-sama kita akan baca 1, 2, ya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdiri dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, nasihat-nasihat terakhir. Eudia kunasihati dan Syntyche kunasihati, supaya saling sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sungguh temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar,
dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Puji Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar firman Tuhan, memeliharanya dalam hati, dan menjadi perenungan buat kita, dan kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berapa minggu ya terakhir ini memang saya sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang kekhawatiran dalam hidup. Bagaimana cara kita mengatasi kekhawatiran. Ya, hari ini kembali kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang kita menjadi pembahasan kita dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9 tentang ketakutan dan kekhawatiran. Pernah nggak kita takut? Pernah nggak kita khawatir? Ya, tanpa saya bertanya mungkin, pernah nggak kita takut? Pernah nggak kita khawatir? Dari diri kita sendiri pun kita berkata, ada ketakutan dalam diri saya. Kita mungkin mau datang ke gereja pun sempat terpikir, saya kayaknya agak khawatir deh mau ke gereja. Ada nggak di antara saudara yang berpikir begitu? Hah? Enggak, saya nggak takut lah, saya nggak khawatir. Ya, sebelum pun ibadah ini dilakukan, seminggu saya bergumul, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya semua jemaat sehat-sehat, supaya hari Minggu ketika datang semua hadir, semua sehat, ya, dilindungi oleh Tuhan. Tadi malam pun saya berdoa kepada Tuhan, saya berdoa Tuhan tolong supaya besok hari kita ibadah berlangsung, kami semua dijaga Tuhan, kami semua sehat-sehat. Ya. Sebenarnya kalau saya katakan, saya sampaikan seperti tadi, ketakutan, kekhawatiran, nggak ada satu manusia pun ya di dunia ini yang mungkin tidak pernah yang mengalami rasanya, tidak pernah yang mengalami, tidak pernah khawatir, tidak pernah takut. Benar Bapak Ibu? Ya. Siapa yang sama sekali nggak pernah khawatir, nggak pernah takut dalam hidup? Coba angkat tangan semuanya. Luar biasa. Saya mau bertanya dulu ya. Saya mau tanya dulu, dia pakai resep apa gitu ya? Selain memang benar-benar kalau sudah percaya Yesus ya, saya percaya kepada Yesus ya. Saya percaya saya punya Tuhan Yesus yang sanggup tolong saya, makanya nggak pernah tuh Bu, saya ada rasa takut, khawatir, nggak pernah ya. Ada nggak di antara kita? Nggak ada ya. Saya jujur, kalau mau bilang khawatir, takut, saya seorang hamba pun ya, saya percaya bukan hanya saya sebagai hamba Tuhan, hamba Tuhan yang lain pun pernah yang mengalami namanya rasa khawatir, rasa takut dalam hidup ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau melihat di sini akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pembahasan saya dan saudara hari ini. Karena saya katakan bahwa setiap orang pasti punya ketakutan, pernah yang mengalami rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas di dalam hidup ini. Ya, apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin, apakah dia punya jabatan yang tinggi, tidak punya jabatan, ya. Semua orang tanpa terkecuali, baik tua, baik muda, saudara, itu yang namanya rasa khawatir, rasa takut dalam hidup, pernah semua orang mengalaminya. Ya. Tetapi bagaimana caranya kita mengatasi rasa khawatir, rasa takut ini di dalam diri kita itu supaya nggak setiap saat, nggak selalu saya terkungkung dengan kekhawatiran, dengan ketakutan ini di dalam diri saya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang saya katakan sulit untuk bisa keluar dari rasa takut, untuk sulit bisa keluar dari rasa khawatir dalam hidupnya, sekalipun dia seorang hamba Tuhan, dikuasai oleh kekhawatiran, dikuasai oleh rasa takut di dalam kehidupan. Firman Tuhan, saudara, yang kita baca pada pagi hari ini ya, akan mengajar saya dan saudara, akan memberikan kepada kita kunci-kunci kepada kita untuk kita bisa keluar dari ketakutan, untuk kita bisa keluar dari kekhawatiran dalam kehidupan kita. Hari ini ada 3 hal yang saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kunci untuk kita bisa keluar dari ketakutan dan kekhawatiran. Saudara lihat di ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang pertama di sini, saudara, saya melihat kunci yang pertama supaya kita bisa keluar dari ketakutan, dari kekhawatiran dalam hidup ini adalah doa. Doa yang benar. Di ayat yang ke-6 tadi kita sudah baca, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa yang benar. Doa yang benar artinya adalah doa yang lahir dari hati kita,
Doa yang lahir dari hati dan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Doa yang dinaikkan di hadapan Allah harus disertai dengan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Ya, bukan hidup yang tidak benar. Tetapi dikatakan doa yang dinaikkan di hadapan Allah harus disertai dengan kehidupan yang benar, bukan hidup yang tidak benar. Amin. Ya. Dengan hidup yang benar, bukan hidup yang tidak benar. Terus kita bertanya, bagaimana dengan hidup yang benar? Bagaimana dengan hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan? Doa yang benar, saudara, mengeluarkan pasti kata-kata yang benar di hadapan Tuhan dengan ucapan-ucapan yang benar, yang tidak menghakimi tetapi meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir, hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan. Dinaikkan dengan hati bersyukur kepada Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan. Ya, dikatakan karena dinaikkan dengan hati dan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ini sudah. Apakah kalau jadi perenungan buat saya dan saudara, kita renungkan masalah dalam diri kita. Apakah selama ini saya sudah berdoa dengan benar di hadapan Tuhan, sehingga kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, ketakutan dalam diri saya, ya, saya benar-benar sudah bawa di dalam doa, sehingga saya bisa terlepas dari kekhawatiran dan ketakutan. Ya. Takut keluar, takut kemana-mana. Saya mungkin beberapa kali saya sampaikan, saya pun seorang hamba Tuhan, ya tidak luput dari kadang-kadang rasa khawatir, rasa cemas. Ya contohnya kalau anak-anak keluar aja, keluar jangan lama-lama ya, saya bilang jangan lama-lama di luar, jangan terlalu kumpul-kumpul di tempat banyak orang. Ya, Yesua yang kemarin itu masih dia sering-sering ke kampus, gitu terakhir masih ke sana. Saya bilang ngapain lama-lama di luar, cepet pulang, kamu ada di mana? Nah, ini kan salah satu contoh kekhawatiran berarti di dalam diri saya. Padahal saya udah berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong, ya, Tuhan tolong jaga lindungi semua kami, jaga lindungi anak-anak saya dimanapun berada. Tetapi tetap saja saudara, karena dengan kondisi yang kita alami saat-saat ini, pandemi ini yang membuat banyak orang khawatir. Kalau memang kita bisa lihat saudara, orang bilang kalau kita bisa lihat virusnya, orang bilang tuh kecil virusnya. Ya kecil, kita bisa lihat tidak virusnya. Kayak semut aja gitu misalnya, virusnya kayak semut, kita bisa lihat kan, oh dia jalan-jalan, kita bisa menghindar. Itu udah semut kalau di situ, itu kan kecil ya, kita bisa menghindar. Ini yang sama sekali nggak kita lihat, saudara. Saya bisa lihat virus di sini, ada? Bisa sih ketika orang batuk, ketika orang bersin, ya, oh virus itu. Nah, ini kekhawatiran datang lagi kepada diri kita. Kadang-kadang orang sekarang mau bersin tahan-tahan saudara, saking takutnya, takut didengar orang. Ya, nggak usah orang di luar, kita aja di dalam rumah gitu istilahnya. Selama kita cuma kita suami istri, ada anak kita, terus orang bersin, jangan dekat-dekat gitu ya. Kayaknya jadi apa orang bilang pano, istilah orang bilang ya. Jadi ketakutan semuanya, mau bersin aja takut, mau batuk aja jadi kayak ngapain tahan-tahan gitu kan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana sekali lagi saya mau katakan bahwa kita tetap menjaga hati kita di depan Tuhan, tetap hidup dengan doa-doa yang benar yang kita naikkan di depan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, ada ketakutan saya katakan, ada ketakutan, ada kekhawatiran dalam diri saya, ya, dalam diri kita semua. Tetapi bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dari ketakutan, dari kekhawatiran? Kunci satu yang sederhana saudara, yang mungkin ini kita katakan, kalau doa setiap saat saya berdoa kepada Tuhan, oke, iya. Siapa bilang kita akan berdoa? Apalagi orang Kristen makan berdoa ya. Kita berdoa, tetapi kembali jadi pertanyaan buat kita, apakah kita sudah doa yang benar di depan Tuhan? Kita hidup yang benar di depan Tuhan. Ya. Kita sungguh-sungguh meninggikan nama Tuhan. Apa hanya sekedar saja atau hanya sekedar saja kita berdoa? Ya karena saya orang Kristen, saya berdoa dong. Kamu emang tahu hati saya? Ya iya, emang yang tahu cuma Tuhan. Saya yang tahu hati kita kan. Tetapi kita perlu bertanya dalam diri saya, Tuhan, apakah saya sudah berdoa dengan benar di depan Tuhan? Kita perlu menguji diri kita di depan Tuhan. Bukan Bapak Ibu, saya pun demikian. Setiap saat saya berdoa, Tuhan tolong uji hati saya. Apakah saya sudah hidup benar di depan Tuhan? Kalau belum, Tuhan tolong bukakan, tunjukkan Tuhan apa yang saya harus lakukan supaya benar-benar saya berdoa dengan benar di depan Tuhan.
berdoa dengan sungguh di depan Tuhan. Karena kadang itu saudara, kekhawatiran kita tak bisa pungkiri. Saya katakan bahwa kita orang percaya, kita berkata bahwa saya sudah mengenal Tuhan cukup lama, udah 15 tahun, udah 40 tahun, sekarang saya umur berapa? Dari kandungan ibu saya, dari saya lahir saya udah Kristen. Saya udah mau 50 tahun, saya udah kenal Kristus. Ya. Orang tua saya hamba Tuhan, diajar, apakah tidak diajarkan tentang firman Tuhan? Diajarkan firman Tuhan. Tetapi apakah ketika diajarkan firman Tuhan itu termeterai nggak di hati kita? Kita praktekkan nggak? Kita sungguh-sungguh menerima itu nggak? Tertanam nggak di hati kita? Mungkin dari dulu kita pernah dengar ya, firman Tuhan berkata, jangan khawatir, ada Yesus, jangan khawatir, Tuhan pelihara. Tetapi kenapa masih bisa khawatir? Ya, kenapa kita masih bisa khawatir? Kunci supaya kita bisa keluar dari ketakutan, doa yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita mau doa yang benar, yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau berkata kepada Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, saya hanya percaya kepada Tuhan Yesus yang sanggup tolong saya. Tidak ada yang lain. Kadang kita mungkin sudah berdoa pun demikian, tetapi pas amin, tunggu saja, kekhawatiran datang lagi, kecemasan datang lagi. Bagaimana caranya? Ya terus berdoa kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain selain kita terus berdoa dan berdoa. Amin. Kadang-kadang kita karena mungkin terbiasa berdoa, udah berdoa kita doa lagi, ya kan seperti saya bilang. Kan kita doa lagi. Bukan berarti kita menunjukkan kita sombong di depan orang, tetapi bagaimana cara kita berdoa dengan baik, dengan benar di depan Tuhan. Bisa katakan bahwa doa yang benar harus mengeluarkan kata-kata atau ucapan yang benar, yang tidak menghakimi orang lain, tidak menghakimi sesama, tetapi kita mau meninggikan nama Tuhan. Karena apa? Karena dinaikkan dengan hati dan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Saya percaya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dalam hidup kita tidak bisa teruskan kepada Tuhan. Ada jemaat-jemaat yang beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu sakit, ya setiap hari saya WA, saya tanya kondisinya, dia cuma berkata, tenang aja, ya. Tenang aja tante, tenang aja bu, saya aman-aman aja, ya. Terus masih ada emosi senyum, saya senang banget sih puji Tuhan. Kalau sudah ada emosi senyum, hehehe, senang saya saudara, ya. Tuhan terus tolong, Tuhan terus jangan kasih ketenangan. Sekalipun sakit ini belum sembuh, sekalipun kamu belum mengalami penyembuhan sekarang, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kamu harus tetap menjaga hati di depan Tuhan. Saya cuma katakan, saya tetap berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Yang kedua saudara, kunci yang kedua adalah pikiran yang benar di ayat yang ke-8. Tadi ayat yang ke-6, ya. Ayat yang ke-7 sampai 8 saya baca. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang kedua adalah pikiran kita benar. Bukan hanya doa yang benar yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan, tetapi punya pikiran yang benar. Di ayat yang ke-7 dan 8 di sini. Ayub berkata, saudara, kalau kita baca kisah Ayub, dia berkata, saya mencatat sini, apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Ya. Jadi pikiran yang benar adalah pikiran yang positif, saudara. Pikiran yang benar adalah pikiran yang positif, yang akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, membawa kita semakin kita menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Itulah pikiran yang benar. Berarti berpikir positif, bukan berpikir negatif. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus berpikir positif. Jangan seperti Ayub, seperti Ayub sampaikan, bahwa apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Memang kadang-kadang itu yang terjadi. Benar nggak Bapak Ibu? Saya selalu tekankan kepada anak saya secara khusus karena di rumah setiap saat, setiap hari. Saya bilang jangan suka mengeluarkan kata-kata yang negatif. Saya takut, nanti begini, saya takut, saya nggak bisa. Jangan suka katakan seperti itu, saya bilang. Walaupun sekarang memang kamu belum bisa, ya, kamu belum bisa melakukan apa-apa. Tetapi jangan coba-coba keluarkan kata
saya takut Belajar berpikir positif di hadapan Tuhan. Kita anak Tuhan, kita orang percaya. Serahkan hidup kita kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya percaya Tuhan akan mampukan saya. Berpikir positif, saudara. Tuhan pasti akan tolong saya pasti akan melewati ini. Tuhan pasti tolong saya bisa melakukan ini. Tolong Tuhan. Yang terpenting adalah bagaimana kita membawa hidup kita kepada Tuhan di dalam doa-doa kita, sehingga pikiran kita positif di hadapan Tuhan. Kita berpikir yang benar di hadapan Tuhan. Kita percaya karena pikiran kita benar, Tuhan, saya yakin bahwa Tuhan sanggup tolong saya. Nah, itu yang terjadi dalam diri kita, saudara. Jangan penuh dengan pikiran-pikiran yang negatif. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Selalu cuma nggak mungkin. Saya katakan bahwa kita harus rubah perkataan-perkataan itu. Pikiran-pikiran yang tidak benar, pikiran yang positif dirubah, pikiran yang negatif dirubah jadi pikiran-pikiran yang positif. Sehingga itu yang menguasai kehidupan kita. Jangan seperti saya katakan tadi, apa yang dikatakan oleh Amir. Apa yang kutakutkan, itulah yang ini. Benar? Berpikir positif. Tuhan, saya percaya. Saya sudah melakukan ini. Saya hanya serahkan kepada Tuhan. Saya yakin bahwa Tuhan sanggup tolong saya. Baru kemarin kalau nggak salah kita ngobrol-ngobrol bertiga di rumah ya. Jessica kayaknya mengeluarkan kata-kata apa gitu, saya sempat katakan, jangan sampai mengeluarkan kata-kata seperti itu, kata-kata yang negatif. Serahkan kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, saya percaya bahwa pasti saya bisa. Harus berpikir positif, saudara. Sehingga itu yang terjadi di dalam diri kita, ya. Kebenaran firman Tuhan yang harus kita pegang baik-baik, saudara. Coba kita buka Mazmur 37. 1 Korintus dulu, 1 Korintus 1, 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Saya tadi lupa ada ayat yang firman Tuhan yang saya sudah catat, sebetulnya di bagian pertama ada beberapa ayat, ya. Nanti kita akan baca saja. Ini di bagian yang kedua dulu. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Amin, saudara. Kita mengaminkan firman Tuhan bahwa tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya. Kemudian kita buka lagi Mazmur 37 ayat 5 sampai 6. Mazmur 37 Mazmur 37 ayat 5 sampai 7 saja kita baca. Mazmur 37 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Apa kata firman Tuhan? Kita baca sama-sama 1, 2, ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ya, saja. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang akan bertindak. Jadi ini saudara, kita punya pikiran yang benar, punya pikiran yang positif di hadapan Tuhan. Ya, semua dikatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, ya. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi inilah pikiran yang benar. Jika pikiran kita tidak benar, jika pikiran kita negatif, yang datang adalah berbagai-bagai penyakit di dalam diri kita. Nah, kalau kita berpikir negatif, saudara yang ikut ibadah Zoom minggu kemarin, kalau nggak salah ada 2 gambar yang semalam juga saya sempat sampaikan kepada saudara ya. Saya sempat taruh ya, ada 2 gambar yang orang pegang kepala, urut-urut kepala, sakit kepala, pusing, kemudian ada yang satu masih kecil, masih bayi,
walaupun giginya cuma 2 tetapi senyum-senyum aja gitu, sukacita. Saya cuma kasih gambaran aja saudara. Yang satu terlalu banyak memikirkan hal-hal yang mungkin kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, akhirnya yang datang sakit penyakit. Benar? Karena tidak tenang dalam hidup. Tetapi yang satu gambar itu yang saya siapkan kemarin itu, walaupun dia masih kecil, saudara, ya, giginya baru 2, tetapi senyum-senyum aja gitu. Dia merasakan kenyamanan karena apa? Dia nggak takut karena ada yang menjaga dia, ada mamanya, ada papanya. Nah ini menjadi gambaran bagi kita orang percaya, saudara. Ketika pikiran kita benar di hadapan Tuhan, pikiran kita positif di hadapan Tuhan, segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dalam hidup kita serahkan kepada Tuhan. Nah pasti saudara, hati kita tenang. Amin. Hati kita tenang, kita akan diberikan damai sejahtera oleh Tuhan karena pikiran kita positif bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya, Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Ya. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Saya kemarin sempat coba, kadang-kadang saya suka iseng dulu, suka lihat berita-berita selebriti gitu ya. Nah, saya sempat, tapi saya senang itu lihat-lihat yang ada banyak anak-anak Tuhan itu yang bersaksi gitu ya. Semalam saya juga sempat menyaksikan, disampaikan kepada kepada pemuda. Saya baca yang saudara mungkin kenal dengan Melanie Ricardo. Kita kenal doang, saya kenal namanya tapi nggak pernah ketemu orangnya, gitu ya, cuma tahu. Karena ternyata dia kemarin positif COVID, ya, dia positif COVID dan waktu dia diwawancara itu dia udah sembuh 1 bulan, dia dirawat, kemudian dia pulang, dia sudah sembuh dan dia saya katakan waktu diwawancara dia bersaksi lagi itu yang menyampaikan apa yang dia rasakan. Ditanya, terus saya ingat kemarin itu sama Penilo, kamu nggak malu, kamu nggak takut mengungkapkan ini di depan banyak orang bahwa kamu kena COVID? Dia bilang, saya tidak takut. Saya tidak, justru saya mau menyampaikan kepada banyak orang. Ya. Kita nggak perlu takut, tetapi jangan juga kita tidak berhikmat. Nggak juga ya masa bodoh tuh zaman sekarang disuruh pakai masker kita nggak pakai masker, disuruh begini kita melakukan ini. Bukan seperti itu juga gitu ya. Tetap berjaga-jaga, tetap berhati-hati, tetapi dia menyampaikan ketika dia mengalami itu 1 bulan, dia merasakan sungguh pemeliharaan Tuhan luar biasa. Dan saya melihat selama dia melihat dia saya baca-baca gitu kan. Jadi dia bilang, saya cuma merasakan selama 1 bulan ini, saya cuma merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup saya. Mungkin di hari-hari kemarin dia bilang, saya terlalu sibuk sehingga saya kurang banyak menggunakan waktu untuk bersama dengan Tuhan. Tetapi setelah dia dinyatakan positif, waktu dia dinyatakan positif, akhirnya dia terpisah dengan keluarga, dia harus 1 bulan dirawat. Dia bilang, awal-awalnya bagi saya merasakan penderitaan hati saya karena saya jauh dari anak-anak. Tetapi setelah saya merenungkan kasih Tuhan baik untuk saya. Tuhan izinkan saya ada di situ, di satu ruangan itu, saya dirawat selama 1 bulan. Jadi perenungan buat saya supaya saya semakin dekat dengan Tuhan. Dia bilang, saya diberkati ketika dia bilang, Tuhan panggil saya, dia bilang, sepertinya saya kayak Tuhan bilang, ayo kamu dekat dulu dengan saya deh untuk saat sekarang. Jadi sesuatu yang kita alami ya, kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, kita mau berkata kepada Tuhan bahwa pasti Tuhan punya rencana yang indah untuk saya. Dan dia katakan, saya sungguh merasakan bahwa pemeliharaan Tuhan luar biasa. Selama 1 bulan, akhirnya dia lebih banyak waktu untuk baca firman Tuhan, dia merenungkan firman Tuhan di sana, dan dia berdoa kepada Tuhan, sampai pada akhirnya dia dinyatakan negatif dengan proses 1 bulan itu. Awal-awalnya dia bilang, saya di waktu itu mau makan, dia bilang ya. Jadi ini perlu juga buat kita saya sampaikan. Waktu makan, katanya kok saudara-saudara bilang itu makanannya enak loh, tapi kok waktu saya makan mereka udah enjoy. Waktu tanya, kamu merasa enak apa enggak? Biasa aja tuh, malah asin katanya. Dia bilang, asin. Nah, mereka udah mulai bingung ya, adik-adiknya udah mulai bingung, kok asin. Lama-lama dia bilang, saya kok semua parfum yang saya pakai yang biasanya wangi, saya bisa tahu gitu, ini kok sama sekali saya nggak cium apa-apa gitu. Akhirnya pada saat itulah adiknya mulai bilang, kalau begitu kamu coba di swab aja gitu ya, kayaknya kok ada sesuatu yang aneh gitu ya. Pada akhirnya dia dilakukan itu dan dinyatakan dia positif. Jadi dia bilang ya, kalau kita masih bisa cium ya, maaf gitu ya, masih bisa cium sebelah kanan, kayaknya bau ketek yang sebelah sini misalnya gitu ya, bersyukur sama Tuhan gitu ya. Bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Penciuman kamu masih sehat gitu ya, berarti kamu tidak COVID gitu ya.
Terus, kamu kayaknya kentut ya misalnya gitu ya. Ya, orang yang melakukan itu bilang sama dia, puji Tuhan, bersyukur kamu sehat ternyata penciuman. Tapi jangan juga sengaja di rumah ya. Waktu saya bilang begitu sengaja di rumah, saya mau tes penciumannya benar apa enggak. Sengaja dia buang angin di depan ya, jangan juga gitu ya. Tapi artinya ini mungkin kita ketawa gitu ya, tetapi saya ramah benar juga ya untuk kondisi saat sekarang kan. Ya. Makanya kemarin waktu saya baca itu ketika di rumah, saya bilang saya mau tes dulu nih, bertiga kita di rumah kan. Kalau salah satu tiba-tiba kok kayaknya saya mencium sesuatu yang aneh, kok mereka enggak, itu kan jadi pertanyaan buat saya gitu ya. Jadi kita mesti berkata Tuhan puji Tuhan kali buat saya. Berarti kan penciuman kita masih bagus ya, masih normal. Ya berarti kita sehat sekarang. Tapi artinya di sini yang saya mau sampaikan bahwa kita harus berpikir positif seperti apa yang saya sampaikan. Waktu Melanie berkata, saya bersyukur karena memang Tuhan izinkan ini terjadi. Tuhan punya rencana yang indah buat saya. Supaya apa? Supaya saya lebih banyak waktu mendekatkan diri sama Tuhan. Lebih banyak waktu lagi saya berkomunikasi dengan Tuhan. Apakah dalam hidup kita di rumah demikian? Kita mau mengatakan ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup saya supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Waktu-waktu yang Tuhan berikan buat gunakan dengan sebaik mungkin untuk kita apa? Kita lebih lagi menjadi hubungan. Yang ketiga saudara, yang ketiga di sini adalah saya melihat yang ketiga kebenaran firman Tuhan, yaitu di ayat yang ke-9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang ketiga di sini saudara adalah kunci supaya kita bisa keluar dari ketakutan. Kunci supaya kita bisa keluar dari kekhawatiran dalam hidup ini adalah kita melakukan apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita terima, apa yang telah kita dengar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita melakukan semuanya itu. Bukan hanya sekedar kita dengar, kita simpan, kita tidak lakukan. Itu kan percuma buat kita. Tetapi ketika apa yang kita dapat, satu ayat firman Tuhan kita baca, kita renungkan baik-baik, kita terima, tertanam sungguh di hati kita, kita pelihara dalam hidup kita, dan kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah lebih baik daripada kita baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, sudah berulang-ulang baca tetapi kita tidak mempraktekannya. Ya. Tetapi bukan berarti juga, kalau begitu nggak perlu dong Bu. Perlu buat kita untuk baca firman Tuhan. Tetapi yang harus kita ingat, kita baca, kita renungkan, dan kita praktekkan. Saya pun demikian. Ya saudara menganggap ketika saya share firman Tuhan saya nggak lakukan. Ketika saya sharekan itu justru saya belajar juga dari firman Tuhan itu. Saya sampaikan apa yang saya alami, saya baca firman Tuhan itu. Saya pengen supaya jemaat yang lain pun ada kekuatan dari firman Tuhan ini. Apa yang saya baca, saya mengaminkan firman Tuhan ini, iya dan amin. Saya coba praktekkan firman Tuhan ini. Ya. Satu ayat firman Tuhan kita baca, kita lakukan, kita praktekkan. Saya percaya saudara kita bisa keluar dari kekuatan dalam hidup kita. Amin. Kita akan keluar dari ketakutan, kecemasan dalam hidup ini. Ya. Saya memang kadang-kadang suka karena suka dijebur sama mereka berdua dalam rumah. Mama terlalu takut amat sih. Ya. Padahal saya nggak Tuhan loh, bukan takut sih saya bilang. Yang kadang-kadang membela diri, gitu ya. Bukan takut sih. Ya itu tadi buktinya ngomong begitu kan. Bukan takut, tapi was-was. Ya. Saya bilang artinya kita beriman saudara. Ya. Ketika Yosua pulang, gitu, saya bilang masih dari depan pintu aja saya udah jemput dia di depan. Saya bilang cepat-cepat, taruh helmnya, jangan ke kamar, langsung doa, langsung ke kamar mandi. Saya bilang nggak boleh ke kamar, ya. Saya bilang, mama sampai segitunya. Ya iya, saya bilang kamu dari luar, takutnya pembawa virus. Sekarang ini kan banyak virus, saya bilang. Kamu taruh helm, masuk, berdoa dulu, bersyukur kamu sudah sampai. Habis itu jangan ke kamar. Saya bilang jangan pegang apa-apa, langsung ke kamar mandi. Entar dulu lah, pokok apa dulu kayak. Enggak, saya bilang langsung kamar mandi, buka baju, langsung taruh di tempat baju kotor, ya. Sampai segitunya sudah. Nah ini ada. Karena saya kadang-kadang memang ada kekhawatiran dalam hidup. Tetapi kalau tangga biasa-biasa aja, saya biasa aja gitu. Udah sampai, udah doa belum? Udah, saya nggak banyak ngomong gitu. Mandi apa? Saya pikir dia udah tahu gitu. Karena udah aturan saya gitu. Mau Yesua, mau Jessica sama. Nah itu artinya kita manusianya sekalipun hamba Tuhan ternyata masih ada kekhawatiran, ada ketakutan. Kenapa? Saya takut sakit. Kenapa? Saya takut mati. Gitu kan? Dipikir orang seperti itu ya. Takut sakit. Takut nanti kalau kena COVID nanti saya mati gitu.
Padahal kita tahu bahwa kalau kita mati masuk surga, benar nggak? Tetapi kenapa kita takut? Gitu ya. Kita jawab masing-masing. Ya, kenapa sih saya takut? Lalu saya bilang, waktu ditanya, amin nggak? Kau percaya Yesus masuk surga? Amin. Aminnya kenceng banget. Tapi keluar dari sini, kalau kena virus dikit aja, udah mulai bersin-bersin. Takut nih, kenapa nih? Buru-buru nih, mesti dicek nih. Ya, takutnya saya kenapa-napa nih. Ya, kita udah tahu kan bahwa kita mati masuk surga, tetapi masih ada kekhawatiran tentang hidup ini. Artinya memang kita manusia biasa, butuh Tuhan Yesus dalam hidup kita untuk memberikan kekuatan, memberikan ketenangan. Kalau saya cuma selalu berdoa Tuhan tolong supaya di saat-saat apapun yang saya alami sekarang, baik itu sakit, mau sakit pikiran kayak, mau sakit hati kayak, mau sakit apapun, saya cuma Tuhan tolong supaya bisa terlewatkan semuanya dengan baik dan saya tidak terjerumus kepada hal kekhawatiran ini. Kalau saya benar-benar terjerumus di dalamnya, saya terperangkap di dalamnya, artinya berarti saya tidak akan lagi menikmati damai sejahtera. Benar? Saya tidak akan menikmati lagi ketenangan. Saya nggak bisa melakukan apa-apa. Kalau saya sudah nggak tenang, saya nggak ada damai sejahtera, akhirnya lama-lama saya sakit di dalam. Benar-benar sakit. Kenapa? Pikiran kita sudah terjebak dalam kekhawatiran. Itu yang saya takutkan. Saya cuma berdoa Tuhan tolong jangan sampai ada kekhawatiran, ada ketakutan di dalam diri saya. Jadi segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dalam hidup ini saya minta Tuhan dalam nama Yesus Tuhan angkat. Ya. Jadi bukan hanya di saat kita mengalami sakit memang flu, batuk, tetapi kalau sudah mulai ada kekhawatiran, berdoa sama Tuhan. Berdoa dengan benar kata firman Tuhan. Punya pikiran yang benar, pikiran positif di depan Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Kita mau katakan Tuhan tolong kekhawatiran, kecemasan, ketakutan itu angkat dari diri saya supaya saya tenang, saya ada damai sejahtera, ya, saya ada sukacita sehingga saya bisa melakukan sesuatu. Kalau kita udah terjerumus di dalamnya, sudah terperangkap di dalamnya, kita mau melakukan apa-apa kayaknya nggak lagi nggak lagi orang bilang nggak bersemangat. Benar nggak saudara? Saya bilang semangat ya, harus semangat. Ya, saya tetap bersemangat. Mau semangat ya. Walaupun mungkin setiap hari kita cuma saling kasih kekuatan. Tetap semangat ya. Apa kabar? Semangat ya. Ya, artinya kita saling mendorong satu dengan yang lain supaya selain kita bawa dalam doa, kita pun tetap semangat dalam kita menghidupkan dan melayani Tuhan apapun yang terjadi. Ya. Jadi itu kebenaran firman Tuhan. Hari ini yang menjadi perenungan buat saya dan saudara, 3 hal ini saudara, yaitu kita mau tetap hidup doa benar di hadapan Tuhan. Jadi kunci supaya kita bisa keluar dari ketakutan, kekhawatiran dalam hidup adalah doa yang benar di hadapan Tuhan. Berarti doa yang lahir dari hati dan hidup yang benar. Kemudian yang kedua, kita berpikiran yang benar, punya pikiran yang benar, punya pikiran yang positif di hadapan Tuhan. Itu akan membawa kita semakin dekat dengan Kristus. Kalau pikiran kita negatif, itu akan mendatangkan sakit penyakit dalam diri kita dan akhirnya kita tidak bersukacita. Yang terakhir tadi saya katakan, kita harus melakukan apa yang telah dipelajari dari firman Tuhan, apa yang kita terima dari firman Tuhan, apa yang kita dengar dari firman Tuhan, kata-kata Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena apa yang kita pelajari, kita terima dan benar. Apa yang Pak Rasul Paulus katakan, lakukanlah, ya, lakukanlah kata Rasul Paulus. Artinya segala sesuatu nasihat firman Tuhan yang ada, yang kita baca, kita pelajari, kita terima, kita harus lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-7, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Ya, damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Dia akan menyertai kita dari sekarang, besok, dan seterusnya sampai selama-lamanya. Jadi sekarang apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan, serahkan kepada Yesus supaya kita bisa keluar dari ketakutan. Pegang 3 hal ini hari ini. Yang pertama apa tadi saudara? Yang benar. Yang kedua? Yang ketiga? Amin. Ya. Walaupun mungkin hanya sederhana ketika kita dengar, kita sederhana banget, tetapi itu makna yang luar biasa buat kita. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita dibuatkan, kita dihibur, dibuka. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.
semua kami dilawat dan diberkati Tuhan. Baik kami yang hadir di gereja maupun semua jemaat Tuhan yang sedang beribadah online di rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya melawat umat-umat-Mu dan Tuhan memberkati mereka. Kami juga menyerahkan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan dalam setiap apapun yang mereka sudah persembahkan untuk Tuhan, baik itu persembahan perpuluhan, ucapan syukur, dan semua yang diberikan untuk Tuhan. Biarkan Tuhan terus memberkati mereka dalam usaha, dalam pekerjaan semua jemaat-Mu. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku sekalian, ibadah kita sudah selesai dan sebentar kita akan kembali pulang ke rumah kita masing-masing. Sebelum kita kembali, terimalah berkat Tuhan. Angkatlah tangan dan hatimu di hadapan Allah. Arahkanlah pandanganmu kepada Allah, dan Allah akan menyinari engkau dengan kasih setia-Nya. Biar kiranya cinta kasih daripada Allah Bapa, pertolongan di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita sekalian dari saat sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, silakan.